Hai, assalamualaikum. Terima kasih buat yang udah klik video ini dan mau mampir ke channel YouTube ini. Di video kali ini memang mau sedikit sharing nih ke teman-teman yang lagi di bangku sekolah dan pengen ngelanjutin kuliah, tapi pengen kuliahnya ini tanpa ngerepotin orang tua. Jadi pengen kuliah dengan biaya sendiri. Kira-kira bisa nggak sih kita kuliah dengan biaya sendiri dan tanpa ngebebanin ke orang tua? Memang mau cerita pengalaman memang waktu memang kuliah dulu. Memang kuliah itu tahun 2013 dan alhamdulillah memang kuliah tidak minta uang dari orang tua. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube ini dan mungkin punya impian yang sama kayak Mema dulu, teman-teman boleh nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman untuk lebih semangat lagi belajarnya agar bisa kuliah tanpa biaya dari orang tua, ya kan? Dan sharing Mema di sini murni hanya untuk pengen memotivasi teman-teman aja dan ngeyakinin teman-teman bahwa kalau teman-teman punya impian dan punya cita-cita, teman-teman tuh harus ngejar impian teman-teman. Jadi nggak boleh patah semangat dan harus tetap yakin kalau setiap usaha itu nggak ada yang mengkhianati hasil. Jadi kita tetap harus berusaha, apapun hasilnya seenggaknya kita pernah berusaha dan pernah mencoba ya teman-teman. Jadi memang lebih baik gagal karena kita pernah mencoba daripada gagal karena kita belum pernah mencoba sama sekali. Oke, jadi di sini memang punya tips. Ada 2 tips sebenarnya kalau misalnya teman-teman pengen kuliah tapi nggak pakai biaya dari orang tua. Di sini tips yang pertama adalah bisa menggunakan cara kerja. Ini udah umum banget sih ya, kita tahu bahwa kalau misalnya kita pengen kuliah dan kita belum ada biaya, orang tua kita belum ada biaya, atau mungkin orang tua kita ada biaya tapi kita pengen buktiin bahwa kita pengen kuliah sendiri. Itu kita bisa dengan cara kerja dulu nih. Jadi kerja di sini ada 2 cara juga ya. Ada yang tipenya ini kita 1 tahun kerja dulu, tapi kita nabung, uangnya kita tabung, baru nanti tahun berikutnya kita kuliah. Jadi kayak kita bolos 1 tahun. Ada juga yang kedua, ini kita kerja tapi sambil kuliah. Di posisi ini memang agak sulit, tapi bukan gak bisa, tapi agak sulit karena kita harus benar-benar bisa ngebagi waktu antara kuliah dan bekerja. Memang pernah ngejalanin di posisi kedua ini, pernah ngejalanin kuliah tapi sambil kerja, tapi karena memang niatnya pengen ada penghasilan tambahan aja gitu. Jadi memang kuliah tapi kerja. Nah, kalau teman-teman yang pengen pakai cara kedua ini, jadi teman-teman bisa kuliah sambil kerja, teman-teman benar-benar harus ngeyakinin diri bahwa teman-teman bisa menyeimbangkan antara bekerja dengan kuliah, karena keduanya sama-sama kewajiban ya. Lanjut ya teman-teman, di sini kalau misalnya kita nggak pengen kerja sambil kuliah, atau nggak pengen kuliah sambil kerja, atau nggak pengen kerja dulu pengennya langsung kuliah, berarti teman-teman di sini harus berusaha lebih keras. Berusaha lebih keras di sini maksudnya adalah dari teman-teman masih duduk di bangku sekolah, itu teman-teman harus berusaha untuk bisa menyesuaikan diri agar bisa kuliah secara gratis. Caranya dengan mendapatkan beasiswa. Ini umum banget ya terjadi. Kalau misalnya kita pengen kuliah tapi tanpa biaya dan tanpa kerja, teman-teman bisa gunain cara kedua ini dengan cara mendapatkan beasiswa. Untuk teman-teman bisa mendapatkan beasiswa itu sebenarnya ada berbagai macam cara. Yang jelas teman-teman harus giat dalam belajar dan harus bisa menyesuaikan nih kira-kira teman-teman punya kemampuannya di mana dan minatnya di mana. Jadi antara bakat dan minat kita harus samain dulu nih gitu.
Kalau dari sepengalaman Mema dulu, beasiswa di sini ada dua jenis. Ada yang beasiswanya dari pemerintah, ada juga beasiswa dari universitas. Beasiswa dari pemerintah di sini maksudnya adalah kayak beasiswa bidik misi gitu loh. Di zaman Mema dulu sih namanya bidik misi ya. Jadi beasiswa untuk anak yang berprestasi tapi kurang mampu. Terus yang kedua di sini ada beasiswa dari universitas. Kalau misalnya orang tuanya dirasa mampu, teman-teman bisa pilih metode yang kedua, beasiswa dari universitas. Kalau Mema sendiri di sini alhamdulillah dapat beasiswa. Mema dapat beasiswanya ini beasiswa yang kedua, beasiswa dari universitas. Jadi alhamdulillah Mema bisa kuliah tanpa biaya dari orang tua dengan bantuan beasiswa dari universitas. Nah, yang Mema tahu, beasiswa universitas ini sendiri juga dibagi lagi nih ke dalam dua kategori atau dua jenis ya. Biasanya beasiswa dari universitas ini bisa kita dapetin sebelum kita kuliah atau pas kita lagi kuliah. Jadi kalau misalnya yang pertama, yang sebelum kita kuliah, ini misalkan kita ikut tes seleksi untuk bisa dapetin beasiswa dari universitas. Biasanya sih yang menyelenggarakan tes seleksinya itu dari universitas itu sendiri, atau mungkin bisa juga dari nilai raport. Mema waktu itu dapat beasiswa universitas waktu Mema ngejalanin tes dari universitasnya. Jadi kebenaran ada tes, terus Mema ikut dan alhamdulillah di situ lolos dapetin beasiswa dari tes di universitas itu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan teman-teman udah terlanjur kuliah dan kuliahnya ini pakai biaya dari orang tua, terus teman-teman kayaknya gue pengen gak ngerepotin deh orang tua gitu kan. Teman-teman bisa ikutin cara yang kedua. Biasanya sih di setiap universitas ada ya. Itu ada namanya beasiswa dari IPK. Jadi kalau misalnya IPK teman-teman ini bagus, teman-teman bisa ngajuin beasiswa ke universitasnya teman-teman. Mungkin aja entah itu dapat nanti pengurangan dana atau uang pengganti dari bayaran semester kayak gitu ya. Waktu itu memang sempet dapet di universitas negeri juga, cuma dapat yang reguler, jadi harus bayar per semesternya. Sama memang dapat di universitas swasta, tapi dapat beasiswa full, jadi kuliahnya gratis. Dan akhirnya memang pilih yang beasiswa yang dari universitas swasta. Jadi waktu itu memang kuliah dapat yang gratis, alhamdulillah full dari awal gratis. Walaupun sebenarnya yang kuliahnya negeri itu dapat dengan cara yang mudah ya, cuma dari nilai raport, nggak pakai tes waktu itu dapatnya. Dan agak kecewa dari pihak sekolah karena nggak diambil karena udah dapet gitu kan. Tapi memang tetap pilih untuk ikutin apa yang orang tua bilang, karena kalau misalnya waktu itu memang kuliah pun memang bingung ya biayanya dari mana, karena orang tua kan waktu itu bilang ya udah yang ini aja yang dapat beasiswa gitu. Ya udah akhirnya kuliahnya ngambil yang swasta, walaupun swasta nggak apa-apa karena dimanapun tempat belajarnya itu kan balik lagi ke setiap individunya ya. Dan setelah memang memilih untuk kuliah dengan beasiswa, tentunya ada kelebihan dan kekurangannya juga ya teman-teman. Di sini memang mau kasih tahu kelebihannya. Yang pertama adalah alhamdulillah memang bisa kuliah 100% gratis, benar-benar gratis dari awal. Itu benar-benar nggak ngeluarin uang sepeser pun orang tua Mema. Terus kelebihan yang kedua adalah Mema dapat uang saku setiap bulannya. Udah dibayarin kuliahnya, dapat uang saku, itu benar-benar alhamdulillah banget. Terus yang ketiga, Mema bisa magang kalau misalkan IPK-nya bisa bertahan, IPK-nya di atas rata-rata gitu ya. Terus kekurangannya juga ada teman-teman, kalau misalnya IPK-nya turun atau nggak di atas 3, itu beasiswanya diberhentikan. Itu sebenarnya hal yang wajar ya, karena kalau kita mau dapetin beasiswa kuliah secara gratis ya kita harus bayar dengan hal lain gitu. Terus kemudian kekurangan lainnya adalah kita harus mengabdi setelah kita lulus kuliah itu selama 2N+1. Jadi kalau misalnya kuliahnya 4 tahun ya kita bayar 2N+1, berarti 9 tahun kayak gitu.
itu mengabdi kerja di perusahaan itu, di kampus itu sih maksudnya sebagai dosen gitu, sebagai pengajar. Karena memang kuliah dapat sampai S2 beasiswanya. Terus kemudian dari uang saku yang didapat itu sebenarnya nggak terlalu banyak, cuma 150.000 per bulan dari semester 1 sampai dengan semester 3. Tapi alhamdulillah banget ya, udah kuliahnya gratis dapat uang saku 150.000 per bulan. Jadi kesimpulannya, buat temen-temen yang pengen kuliah tapi pakai biaya sendiri, nggak ngebebanin orang tua, teman-teman bisa gunain dua cara. Kalau teman-teman ngerasa nggak mampu untuk ngedapetin beasiswa, teman-teman bisa coba cara yang pertama, bisa kerja dulu terus nabung, atau bisa kerja sambil kuliah. Atau kalau teman-teman ngerasa pengen kuliahnya ini fokus, nggak mau kuliahnya ini sambil kerja gitu, teman-teman bisa yang masih sekolah belajar dari sekarang agar bisa ngedapetin beasiswa di saat kuliah nanti gitu. Karena nggak ada yang nggak mungkin kalau kita berusaha, dan setiap proses itu nggak akan pernah mengkhianati hasilnya kok teman-teman. Jadi semangat buat teman-teman yang masih di bangku sekolah dan pengen nerusin kuliah dengan biaya sendiri. Semangat ya teman-teman.